Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه. أما بعد, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita sehat, Allah berikan kepada kita akal sehat, Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, Allah berikan kepada kita untuk salat berjamaah, untuk menghadiri majlis ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah lama tidak kajian ya. Jamaah sekalian, kita menyambung pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah bahas sebelumnya bab sidqi, bab jujur ya. Kita sampai pada pertengahan pembahasan, sampai pada hadis yang keempat insyaallah, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Thabit dan dikatakan namanya Abu Sa'id atau Abul Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Hunayf, dan dia adalah sahabat Badri. Apa artinya Badri? Ikut perang Badar. Jadi kalau ikut perang Uhud enggak disebutkan ini sahabat Uhud, enggak. Kalau pernah ikut perang Khandaq enggak disebutkan ini sahabat perang Khandaq, enggak. Tapi kalau pernah ikut perang Badar itu disebutkan ini sahabat ikut perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu keadaannya kaum muslimin sangat-sangat miskin, sangat-sangat tidak punya. Kalau dari pikiran manusia pasti kalah, tapi mereka semuanya maju. Harusnya kalau bepergian itu naik unta, naik kuda. Kaum muslimin bepergian dari Madinah ke Badar jarak 250 meter, sekitar perjalanan 7 hari. Itu naik sendal ya. Atau naik unta, satu unta dinaiki 3 orang. Kemudian tidak punya baju perang, gimana Pak? Mau perang tapi nggak punya baju perang ya. Gimana mau perang tapi nggak punya tombak? Mau perang tapi nggak punya panah? Mau perang tapi nggak punya pedang yang bagus? Perlengkapan perangnya sangat-sangat minim. Nah, kemudian mereka ini para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tetap ikut perang Badar dan akhirnya mereka pun menang ya. Maka perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam, adalah perang yang mana keadaan kaum muslimin sangat-sangat miskin, gak punya apa-apa. Kalau pikiran manusia gak mungkin ada apa perang, mending pulang, mending ngalah sudah ya. Maka kalau sahabat pernah ikut perang Badar disebut dengan Badri. Tapi enggak ada kemudian disebutkan khusus kalau perang Uhud, Uhudi, kalau perang Khandaq, Khandaqi, kalau perang Yarmuk, perang Tabuk dan yang lainnya disebut Tabuki, enggak ada ya. Maka Sahal bin Hunayf adalah sahabat yang ikut perang Badar. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syahid, mati dalam keadaan syahid,
dengan jujur mintanya, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat para syuhada meskipun matinya di atas ranjang. Subhanallah. Oleh karenanya kita kalau doa ke Allah Subhanahu wa taala itu doa dengan jujur. Doa itu terus menerus. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka orang yang kalau doa terus menerus. Bukan doa sekali, dua kali kemudian ditinggal. Doa sekali, dua kali kok nggak dikabulkan kemudian ditinggal. Doa ini ibadah. Doa ini adalah kita bergantung kepada As-Samad Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang minta bahkan mati syahid, Allah sampaikan pada derajat orang syahid meskipun meninggalnya di kasur. Gimana Pak? Matinya di kasur tapi termasuk syahid. Allah kasih. Kenapa Allah kasih? Karena mintanya sungguh-sungguh, mintanya jujur. Kita sekarang bahas bab jujur. Tapi kalau mintanya coba-coba nggak dikasih sama Allah. Kalau mintanya main-main nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum, syahid ini adalah derajat tinggi dan derajat yang berada di bawahnya as-siddiqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina" ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan nabi. Pertama nabi, kedua as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang langsung mempercayai dakwah Nabi. Kemudian yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang syahid. Yang keempat wassalihin. Subhanallah, dapat derajat syahid meskipun meninggalnya bukan di peperangan, meninggalnya di kasur, asal mintanya ke Allah dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Derajat syahid adalah derajat setelah Nabi, yaitu siddiqin, dan kemudian yang ketiga siapa? Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jamaah barakallahu fikum, syahid dari kata syahadah memiliki arti sebagai persaksian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Dari ayat ini, makna syuhada di sini adalah mereka orang-orang para ulama yang mereka bersaksi bahwa ajaran Allah telah disampaikan oleh utusan Allah, telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi malaikat-malaikat Allah tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah para ulama. Ulul ilmi. Di sini ulul ilmi, para ulama, disebut sebagai syuhada. Mereka telah menjadi orang-orang yang bersaksi. Bersaksi dalam hal apa jamaah? Bersaksi bahwa ajaran Islam, dakwah tauhid, dakwah iman sudah disampaikan. Oleh karenanya hendaknya kita belajar, karena dakwah ini disampaikan. Jangan bilang tentang pokok-pokok Islam nggak tahu.
Karena ada ulama-ulama di yaumul qiyamah yang akan diminta persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan sudah disampaikan ya Allah. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kampungku sudah disampaikan ya Allah. Bodoh agama, enggak tahu agama, hal-hal yang terperinci, hal-hal yang bukan pokok Islam enggak apa-apa. Tapi pokoknya Islam enggak tahu, ini enggak boleh, haram. Setiap muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib kepada seorang muslim. Seluruh muslim wajib untuk belajar. Jamaah barakallahu fikum. Makna syuhada juga disampaikan, yaitu mereka yang meninggal karena penyakit wabah. Mereka yang meninggal karena penyakit perut, karena kebakaran, karena tenggelam. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, asy-syuhada'u khamsah. Syuhada itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, yaitu orang yang mati karena wabah. Kemarin Covid banyak yang meninggal, ya. Maka ini termasuk syahid. Kemudian wal mabtun, sakit perut. Wal ghariqu, mati tenggelam. Kemudian yang keempat mati jatuh, dan yang kelima wa fi sabilillah. Ada kemudian hadis lain yang diriwayatkan insyaallah oleh Imam At-Tirmidzi, bukan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keenam adalah wal hariqu, yaitu mati dalam keadaan kebakaran. Kata Imam Nawawi ketika beliau mensyarahkan Sahih Muslim, kata beliau, kenapa 6 hal ini mendapatkan kekhususan sendiri? Orang meninggal banyak caranya, banyak macam-macamnya, penyakit macam-macam. Tapi kenapa 6 hal ini mendapatkan kekhususan disebut syahid? Kata Imam Nawawi, karena 6 hal ini meninggalnya itu susah. Sakit perut lama, kena wabah sakit, menderita, ya. Maka deritanya di dunia itu dan dia sabar, maka Allah ridho kepadanya, Allah terima amalnya, Allah hapus dosanya, dan Allah jadikan dia di antara syahid. Kemudian asy-syuhada, di antara syuhada adalah mereka yang meninggal karena menjaga hartanya atau menjaga jiwanya, menjaga harta atau menjaga jiwa. Sebagaimana pernah kita pelajari sebelumnya, ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ara'aita ya Rasulullah in ja'ani rajulun yatlubu mali unwatan?" Qala la tuti'hu malak ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang yang datang kepadaku, ngambil hartaku secara zalim, merampok hartaku secara paksa? Kata Nabi, jangan dikasih ya Rasulullah, dia kemudian membunuhku. Maka kata Nabi, kalau gitu engkau di surga. Kalau kemudian aku balas ya Rasulullah, maka dia di neraka. Maka ketika seseorang menjaga hartanya, kemudian dia harus meninggal karena menjaga hartanya, ini syahid. Jangan dibilang apa? Kedonian, ya. Maunya dunia, bukan. Memang ini sudah haknya. Iya, kalau ngambil haknya orang lain itu keduniaan itu. Ya. Ini hak dia, punya dia, dan dia jaga. Ada yang merampok. Ini bukan karena hubbud dunia, bukan karena cinta dunia, tapi memang itu haknya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang tewas meninggal karena menjaga jiwanya, ada orang yang berbuat jahat untuk membunuh seseorang, maka
orang yang dijahati ini dia melawan dan dia mati, maka ini disebut syahid. Ada orang rusak, ada orang yang zalim, maka melawan orang zalim itu bukan kemaksiatan, tapi itu boleh, dan itu ketika kalah meninggal disebut dengan syahid. Barang siapa yang meninggal karena kehormatan keluarganya maka dia syahid. Barang siapa yang meninggal karena menjaga hartanya maka dia syahid. Dan juga jamaah barakallahu fikum, di antara syahid-syahid ini, di antara orang-orang yang meninggalnya disebut dalam keadaan syahid, mana yang derajatnya paling mulia? Mana derajatnya paling mulia jamaah? Yang syahid karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Beda derajatnya orang syahid jaga hartanya, orang syahid jaga nyawanya, orang syahid jaga keluarganya, orang syahid karena mati tenggelam, orang syahid karena sakit perut, orang syahid karena kebakaran. Ini semua untuk dirinya, karena dirinya. Maka derajatnya di bawah orang yang syahid karena agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah kalian kira mereka yang tewas karena fi sabilillah, mereka yang syahid fi sabilillah, mereka itu dalam keadaan mati. Tidak, mereka sejatinya dalam keadaan hidup dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bahagia akan apa yang mereka dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dari kemuliaannya banyak hal untuk mereka para syuhada. Wa yastabshirun, dan mereka para syuhada di alam barzakh mereka memberikan kabar gembira, mereka menginginkan orang-orang yang masih di atas bumi untuk mereka sama-sama menjadi syahid dan mereka mendapatkan kenikmatan di alam kubur, di alam barzakh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tanpa rasa takut, tanpa rasa sedih. Subhanallah. Berarti para syuhada di alam kubur itu bahagia. Jamaah barakallahu fikum. Ketika ada orang yang bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada orang yang membunuh karena ras kabilah. Ada orang yang ikut perang karena kabilahnya. Ada orang yang ikut perang karena kampungnya. Ada orang yang ikut perang karena kebodohan. Maka manakah yang disebut fisabilillah ya Rasulullah?" Kata Nabi, ini semua bukan fisabilillah. Fisabilillah itu adalah ketika berperang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum. Subhanallah, orang yang berperang itu keadaannya dua. Pertama, meninggal syahid. Kedua, pulang bawa ganimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Yang didapatkan oleh para mujahid itu satu dari dua kebaikan. Kalau mati syahid, kalau pulang bawa ganimah. Jamaah barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka syahada fi sabilik. Ya Allah, kami memohon kepadamu syahid, mati dalam keadaan syahid dalam jalanmu ya Allah. Kita minta mati syahid meskipun Indonesia ini aman. Dan gak boleh kita minta Indonesia gak aman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada derajat syuhada. Jamaah barakallahu fikum. Maka pertanyaannya, kalau tentara mati dalam medan perang,
Tentara Indonesia mati dalam medan perang, syahid bukan? Bukan. Bisa bukan, bisa syahid. Tergantung dia niatnya. Maka kalau misalnya tentara non muslim, masa dibilang syahid? Kan nggak nyambung. Syahid itu adalah gelar bagi orang Islam yang mati dalam peperangan. Atau misalnya orang Islam, tentara mati dalam keadaan perang, maka dia membela apa? Kalau membela Indonesia saja namanya pahlawan kemerdekaan. Tapi kalau dia membela Indonesia dan Islam, maka baru disebut syahid. Palestina, tergantung. Di sana juga ada mungkin orang-orang yang gak ngurus sama Islamnya, yang penting tanahnya, yang penting kemerdekaannya, maka disebut dia pahlawan kemerdekaan Palestina, gak disebut syahid. Tapi kalau jihadnya untuk Islam baru disebut syahid. Bolehkah berperang untuk negara? Boleh, tapi harus dengan niat karena juga membantu Islam. Maka yang salah ini kalau ada orang Islam jadi tentaranya Amerika. Ada nggak? Ada. Bahkan disebutkan di Israel itu ada tentara-tentara orang Palestina. Sampai seperti itunya. Wallahu a'lam. Di sini tidak ada syahid-syahidnya kalau kayak gini. Sangit. Naam jamaah. Dan juga dalam perkara syahid, dalam perkara yang meninggal orang Islam atau bukan orang Islam, maka kita harus jelas, akidah kita harus jelas. Kalau orang Islam, doakan dia semoga meninggalnya husnul khatimah, semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga masuk surga. Kalau orang Islam meninggalnya dalam keadaan maksiat, kayak saya pernah baca berita ada orang mati dibunuh sama mucikari di kamar hotel karena pesanannya nggak sesuai sama fotonya. Lah kan jelas-jelas su'ul khotimah ini. Jangan dibilang semoga husnul khotimah, salah. Kalau dia muslim, kalau mau mendoakan, silahkan doakan semoga Allah mengampuni dosanya. Jangan bilang semoga husnul khotimah. Sudah jelas-jelas su'ul khotimah. Oh mungkin dia niatnya lain, mau dakwah, nggak urusan. Itu kan hati dia sama Allah. Kita nggak tahu hati orang. Kita taunya menghukumi orang dengan zahirnya, dengan yang nampak. Dan kalau yang meninggal adalah seorang kafir, misalnya kita punya tetangga kafir, sampaikan yang sabar. Kalau kita mau berbela sungkawa, yang sabar. Jangan karena ini orang kafir di antara orang Islam, orang-orang di tetangganya semuanya bilang semoga husnul khotimah, terus ngomong semoga husnul khotimah. Dari mana kafir husnul khotimah? Semoga diampuni dosa-dosanya. Dari mana kafir diampuni dosa-dosanya? Kalau bela sungkawa, sampaikan yang sabar. Dengan kata-kata lain, jangan menyampaikan ini akidah kita. Yang dapat ampunan cuman orang muslim. Yang masuk surga cuman orang muslim. Yang dapat rahmat akhirat cuman orang muslim. Jangan kita jadi liberal, semua agama sama. Semuanya dapat rahmat, semuanya masuk surga. Ini liberal ini. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yattabi'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walam yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalika faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ihbisha alaina fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaim
faja'at ya'ni an-nar ta'kulaha falam tat'amha faqala inna fikum gululan falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falizaqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul gulul faltubayi'ni qabilatuka falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi faqala fikumul gulul فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وأجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Jangan bilang sadaqallahul azim. Jamaah, Nabi SAW bersabda, ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang dia berjihad dan mengajak kaumnya untuk berjihad dengannya, untuk memerangi sebuah tempat kafir yang enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kafir yang zalim. Maka nabi ini berkata, dan disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dalam Fathul Bari, kata Ibnu Hajar, nabi ini bernama Yusha' bin Nun. Ini kan kita baca hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkannya ada seorang nabi, enggak disebutkan nama nabinya. Tapi ada riwayat Imam Hakim menyebutkan nama nabi ini siapa? Yusha' bin Nun. Jadi Nabi Yusha' bin Nun memberi syarat bagi para mujahidin dengan 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh ikut perang bagi laki-laki yang baru menikah dan dia belum berhubungan dan ingin berhubungan dengan istrinya. Yang kedua, tidak boleh ikut perang bagi orang yang sedang bangun rumah dan rumahnya belum selesai. Yang ketiga, tidak boleh ikut perang bagi orang yang punya hewan ternak yang sudah dikawinkan dan sedang menunggu kelahirannya. Maka 3 orang ini nggak boleh ikut perang. Maka kemudian Nabi ini sallallahu alaihi wasallam beliau perang. Ketika beliau perang sampai ke tempat orang-orang zalim ini, waktunya sudah asar. Lah kalau perang asar kan sebentar lagi maghrib, sebentar lagi petang, tidak ada penerangan, ya nggak ada PJU. Maka Nabi ini berdoa, Yusha' bin Nun berdoa, wahai matahari, sesungguhnya engkau berputar di porosmu karena engkau diperintahkan. Dan sesungguhnya aku ini berperang, aku ini juga diperintahkan. Kita sama-sama diperintahkan. Wahai matahari, dengarkan. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan jalankan matahari ini. Biar perangnya selesai dulu, semuanya sudah selesai, ghanimahnya sudah diambil semuanya, sudah dikumpulkan semuanya, barulah biar maghrib. Sekarang jangan maghrib dulu, kita butuh cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Nabi Yusha' bin Nun. Setelah itu peperangan selesai dan Nabi Yusha' bin Nun menang. Setelah menang, kemudian ghanimah harta rampasan perang ini semuanya dikumpulkan. Ketika dikumpulkan, biasanya kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ghanimah hukumnya haram. Harta rampasan perang itu hanya halal untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan dulu itu kalau perang, habis perang, nanti ada api dari langit. Api dari langit yang membakar seluruh ghanimah. Ini ghanimah semuanya sudah dikumpulkan, tapi kok apinya tidak turun-turun. Maka Yusha' bin Nun berkata, pasti di antara kalian para mujahidin ada yang mencuri harta rampasan, ada yang mencuri harta perang, ada yang mencuri ghanimah. Maka kata Nabi Yusha' bin Nun, setiap pemimpin kabilah maju, setiap pemimpin kabilah salaman dan bertekad, berjanji, bersaksi bahwa dia dan kabilahnya tidak ada yang mencuri. Maka semua kabilah maju. Di antara kabilah ini, ketika salaman, ada yang tangannya lengket, nggak bisa dilepas. Maka kata Nabi Yusha' bin Nun, pasti dari kabilahmu ada yang mencuri. Kalau gitu kabilahmu semuanya
suruh Salaman untuk bersumpah dan bersaksi bahwa dia tidak mencuri. Maka seluruh kabilah dari satu kabilah ini